Terima kasih Pak Edi dan teman-teman Pemred Serang Timur .co.id. Sekarang sudah ulang tahun luar biasa keempat ya. Siap. Semoga sukses. Amin. Terus untuk sebagai kontrol sosial dalam rangka kepedulian kita semua, tanggung jawab bersama bagaimana meningkatkan pendidikan khususnya di Kabupaten Serang. Oleh karenanya ketika ada teman-teman temuan di lapangan, saya ucapkan terima kasih. Mari kita semua sinergi dalam rangka kontrol sosial, tanggung jawab kita untuk tata kelola pendidikan, kemudian kualitas layanan pendidikan dan juga akses layanan pendidikan di Kabupaten Serang. Terkait dengan pemberitaan kemarin, itu sebenarnya sudah kita klarifikasi. Saya sudah menugaskan tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang yang dipimpin oleh Kepala Seksi PDPK Pak Kusnendi untuk meng-cross-check pemberitaan kondisi real yang ada di sekolah Lebak Kepuk Sayu. Nah, ketika tim kami turun ke lapangan itu sudah mengklarifikasi beberapa hal. Yang pertama bahwa tidak ada yang namanya iuran untuk ujian sekolah. Itu keterangan dari kepala sekolah. Hanya memang menurut informasi dari komite sekolah ada beberapa rencana yang dilakukan oleh paguyuban yang berkait dengan iuran kebutuhan personal. Di antaranya adalah terkait dengan foto foto, kemudian laminating ijazah dan lain sampul ijazah dan lain-lain. Nah itu kan berkait kepada personal ya. Nah dari sekolah itu tidak boleh ada pungutan-pungutan yang berkait baik itu personal maupun yang lain. Maka oleh karenanya informasi yang telah kami peroleh dari tim ternyata itu memang dibatalkan karena memang itu baru rencana yang dilaksanakan oleh paguyuban sekolah. Itu dipastikan dibatalkan. Dibatalkan ya Pak? Dibatalkan karena sudah ada surat pernyataan dari wali siswa dan semuanya sudah dilakukan pernyataan oleh tim kami di sana. Kemudian yang berkait dengan kebutuhan mobiler, sebetulnya setelah kami cross-check lapangan, sekolah itu sudah menganggarkan mau belanja perlengkapan mobiler dari dana BOS. Hanya mungkin di saat tim media turun ke lapangan melihat kondisi real, kepala sekolah tidak menjelaskan bahwa sekolah itu sebetulnya ada rencana untuk belanja mobiler dari sekolah dari itu. Nah terkait dari kami, kewajiban kami memang STN Lebak Kepuk 1 itu sebetulnya sudah masuk dalam list kami untuk proses bantuan mobiler atau proses sarana yang lainnya. Hanya tentu kita di Kabupaten Serang ini punya 707 sekolah dasar negeri. Sehingga dari 707 itu kita mengidentifikasi sarana prasarana. Apakah itu kebutuhan rehabilitasi, perpustakaan, kemudian unit sekolah baru, kemudian mobiler. Nah, kita sudah mengedarkan Google Form kepada sekolah-sekolah untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana. Lalu kemudian kita sudah mengamanatkan kepada kepala sekolah dan operatornya untuk selalu mengupdate data pokok pendidikan. Karena sekarang itu yang sifatnya bantuan dari kementerian, dari pusat itu harus selalu terupdate di Dapodiknya. Jadi di Dapodik itu ada portal yang ada namanya menu sarana prasarana, sehingga nanti sekolah itu harus betul-betul update apa kebutuhan sekolah. Misalnya sekolah rusak, maka sekolah rusak itu harus segera diupdate di Dapodik itu. Kondisi kerusakannya berapa persen, kemudian foto-fotonya diupload, sehingga ketika kami mengusulkan Dinas Pendidikan ke Kementerian, dalam hal ini Kemendikbud, nanti akan diverifikasi itu di Dapodik. Maka kami berharap kepada rekan-rekan kepala sekolah dan operator selalu tidak pernah bosan untuk mengingatkan segala selalu diupdating Dapodiknya untuk proses usulan kita ke Kemendikbud supaya nanti
memperoleh bantuan-bantuan yang berkait dengan rehabilitasi ataupun bantuan yang lain. Nah, maka oleh karenanya mohon doanya kepada masyarakat Kabupaten Serang dan teman-teman untuk kita selalu bersinergi dalam rangka bagaimana meningkatkan akses layanan pendidikan dan juga kualitas layanan pendidikan dan juga kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Serang. Saya kira itu. Nah, jadi satu lagi nih Pak, terkait untuk jual beli bangku itu gimana Pak? Yang siswanya itu beli bangku sendiri gitu? Ya, tim kami menyampaikan bahwa itu ternyata kemauan sendiri dari wali siswa. Jadi tidak ada pernyataan satupun dari kepala sekolah ataupun dewan guru bahwa peserta didik wajib membeli bangku. Nah, hasil tim kami di lapangan menyatakan bahwa kemarin juga katanya sudah dikumpulkan wali siswa segala macam. Ketika anaknya masuk ke sekolah itu, lalu kemudian misalnya anaknya duduk merasa tidak nyaman, misalnya satu bangku harusnya 2 orang jadi 3 orang. Nah, maka mereka akhirnya punya inisiatif untuk membeli bangku supaya mereka belajar nyaman sendirian karena mereka yang beli. Nah, ternyata di sekolah itu tidak ada kewajiban ya ataupun permintaan dari pernyataan kepala sekolah ataupun gurunya, itu kemauan inisiatif murni dari wali siswa ya, ingin merasa supaya memang karena kebutuhan mobiliar memang kurang, akhirnya punya inisiatif untuk melengkapi kebutuhan anaknya untuk belajar. Jadi tidak ada sifatnya paksaan ataupun surat segala macam. Inisiatif siswa. Inisiatif wali murid. Ya? Inisiatif wali murid. Semuanya setelah dikrosek lapan inisiatif wali murid. Ya, saya itu hasil investigasi tim kami ke lapangan. Ya, nah, maka oleh karenanya ketika pemberitaan kemarin saya menyayangkan tentu kepada kepala sekolah, kenapa tidak menjelaskan bahwa sekolah sebetulnya punya program perencanaan untuk belanja mobilier. Nah, itu yang kita sayangkan di program-program sekolah tidak disampaikan secara detail apa sih yang menjadi kebutuhan, kemudian persoalan-persoalan di sekolah. Nah, harapannya itulah. Jadi sinergi antara misalnya kepala sekolah, wali siswa, komite, semuanya menjadi sinergi bekerja sama dalam rangka bagaimana pemenuhan akses layanan dan kualitas pendidikan. Hanya terima kasih rekan-rekan media. Satu lagi terkait pintu itu yang mau roboh itu dapat langsung bantuan dari pemerintah ataupun dana bos bisa dipergunakan. Nah, jadi begini, tadi sudah saya sampaikan, identifikasi sekolah-sekolah rusak itu database-nya sudah kami buat dan sudah ada. Dengan tadi kami mengirimkan Google Form melalui sekolah-sekolah, kemudian menyampaikan beberapa instrumen kebutuhan sekolah, dan juga meminta kepada kepala sekolah dan operator untuk selalu updating di Dapodik, karena itu adalah sumber untuk verifikasi dan validasi untuk proses pembangunan. Nah, berkait yang rehab-rehab ringan, sebetulnya sekolah itu seharusnya sudah harus mengeluarkan dari dana BOS itu ada namanya pemeliharaan. Ya, namanya pemeliharaan. Maka kalau hal-hal yang kecil pemeliharaan itu diharapkan semua sekolah tolong menjadi sebuah perhatian. Kalau misalnya ada pintu rusak, kan? Nah, ini misalnya mengkhawatirkan anak-anak, maka sekolah wajib tuh menganggarkan untuk kebutuhan fasilitas yang bisa didanai dari BOS, dan juga dananya cukup ya untuk proses rehabilitasi salah satu tadi pintu rusak. Jadi jangan sekolah itu nanti menunggu bantuan pemerintah selalu, pemerintah terus, karena kemampuan kita pemerintah juga kan terbatas, kebutuhannya kita juga kan banyak. Maka kita dalam menentukan sekolah yang akan memperoleh rehab mobilier itu berdasarkan identifikasi ya hasil instrumen yang kita berikan dan juga hasil verifikasi cross check ke lapangan untuk menentukan skala prioritas untuk tahun anggaran mana yang didahulukan. Itu proses dari kita. Berarti dana BOS juga bisa dilarikan ke situ juga ya? Iya, ada untuk proses pemeliharaan. Ya, yang penting kan BOS itu ada biaya modal, ada belanja modal dan ada belanja operasional. Nah, belanja modal itu salah satunya untuk
perawatan sekolah yang sekiranya sekolah nanti mampu, ya kan, sesuai dengan kemampuan dana pos yang dia peroleh. Iya, iya. Gitu. Ya, makasih Pak, waktunya Pak.